Halo para hadirin sekalian. Apa kabarmu hari ini? Sudahkah kalian healing? Ingat, hidup juga butuh hiburan guys. Kita akan melanjutkan episode kemarin. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 89. Ekstraksi bayangan dimungkinkan. Ekstraksi bayangan dimungkinkan. Ekstraksi bayangan dimungkinkan. Uap hitam mengepul di atas tubuh anggota Guild Hyunmu, menolak untuk menerima kematian mereka. Dan pada saat perintah diberikan, "Oh!" teriakan bergema. Bersamaan dengan itu, bayangan hitam dari mayat-mayat itu bangkit dan mulai membentuk tubuh-tubuh baru. Shadow Army level 1, rank normal. Shadow Spearman level 1, rank normal. Shadow Tanker level 1, rank normal. Meskipun mereka adalah pasukan kedua dari Guild Hyunmu, mereka adalah hunter yang terdiri dari kombinasi sempurna dalam tim raid. Tentu saja, ada kekurangan bahwa kekuatannya sedikit melemah dibandingkan ketika masih hidup, tapi masih ada keuntungan luar biasa yang melebihi itu. Abadi. Saat mereka menjadi prajurit bayangan yang tidak pernah mati, mereka berubah menjadi legiun mirip iblis yang hanya bergerak untuk memusnahkan musuh mereka tanpa mempedulikan tubuh mereka sendiri. Kra, krewuo, raungan dari mulut mereka. Ini tidak mungkin. Iblis tingkat menengah yang melihat prajurit bayangan Soho terheran-heran. Itu tidak masuk akal. Sesuatu yang benar-benar sulit dapat dipercaya telah terjadi. Iblis tingkat menengah ini merupakan prajurit yang selamat dari perang antara monark. Lebih tepatnya dia melarikan diri saat perang. Itulah mengapa tidak ada seorang pun di antara para iblis di sini yang pernah melihat dengan benar sosok Shadow Monarch, sang pemenang perang. Tapi iblis tingkat menengah yang lebih kuat dibandingkan dengan iblis tingkat rendah, secara naluriah menyadari sifat dari kekuatan kematian yang telah menyebar dari Soho. Pasukan bayangan. Tidak. Shadow Monarch seharusnya tidak ada di bumi sekarang. Jika Shadow Monarch masih ada di bumi, mereka tidak akan sembarangan untuk menyerang tempat ini. Ya, itu tidak mungkin. Jika kau benar-benar Shadow Monarch, kau akan memusnahkan kami begitu kau melihat kami. Iblis tingkat menengah memancarkan energi yang ganas dan melepaskan kekuatan sihirnya ke arah Soho. Pada saat yang sama, semua iblis level rendah menyerang tentara Soho. Bunuh mereka semua. Bantai mereka tanpa ampun. Orang-orang ini akan menjadi bahan berharga untuk rencana darurat kita. Etir menyambar dari langit. Seperti yang kuduga, itu adalah skill. Soho tanpa ampun menebas iblis dan terus mengamati langit. Serangan kilat mencabik-cabik tentara bayangan. Tapi itu tidak masalah. Swoosh. Hahaha. Prajurit bayangan yang hancur pulih kembali. Lalu mereka memotong leher dan menusuk jantung para iblis di depan mereka. Kehahaha. Lee Yong-ho, yang menjadi Shadow Knight menggila di garis depan. Dia menyerang iblis dengan brutal sebagai bentuk kesetiaannya pada Soho. Dia memang pria tua yang tangguh. Soho terkekeh melihat gaya bertarungnya yang brutal, bahkan menggunakan kepala iblis yang terpenggal sebagai senjata. Kalau begitu aku bisa menyerahkan kentang goreng kecil itu pada mereka. Saat prajurit bayangan terus beregenerasi, mana Soho terus berkurang. Kau telah membeli ramuan mana tingkat menengah. Soho meminum ramuan mana dan memanggil Esil. Esil. Oke. Aku mengerti. Tanduk vulkan yang digunakan Soho telah meningkatkan kekuatan serangan berkat jiwa iblis yang telah dia bunuh sejauh ini. Tapi itu saja tidak cukup. Untuk mengalahkan iblis tingkat menengah, mereka membutuhkan jiwa iblis yang lebih kuat. Atas panggilan Soho, Esil segera merubah wujud dan merasuki tanduk vulkan. Tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Swoosh. Pada saat itu, energi kuat dan berapi-api menyelimuti bilah tanduk vulkan. Dan satu lagi, Rakan. Saat Soho berteriak sambil mengangkat taring Rakan di tangan yang lain, sebuah jawaban terdengar dari tempat yang jauh. The King of Beasts, Lord Fang, mengangguk setuju. Divine Power menyelimuti taring Rakan. Lalu kita butuh armor. Menggunakan skill, Great Armor. Kemudian tubuh Soho membesar dan pedang ganda di tangannya bertambah besar.
Soho segera menyerang iblis tingkat menengah. Iblis tingkat menengah mengulurkan tangannya dan menggunakan petir menyerang Soho. Dia menerima sambaran petir secara langsung tanpa menghindarinya. Menggunakan skill Storm Slash. Petir dan badai bentrok membuat langit bergemuruh. Soho dan iblis tingkat menengah bentrok. Iblis tingkat menengah, yang didorong mundur oleh serangan tiba-tiba Soho, mengeluarkan sesuatu. Serbuk ungu melilit tubuh iblis tingkat menengah seperti asap. Esil berkata pada Soho, "Ya Tuhan, itu batu darah. Batu darah. Apa itu?" Batu darah ini terbuat dari darah murni iblis. Anggap saja sebagai penguat mana yang jauh lebih kuat daripada debu bintang. Debu bintang. Jadi itu akan membuatnya lebih kuat. Benar. Kau harus membunuhnya sebelum semua batu darah diserap. Lagi pula, itu bukan batu darah yang sempurna. Akan lambat untuk diserap. Soho terus menyerang iblis itu. Hahaha. Meskipun masih dalam tahap awal. Tapi ini sangat berharga. Jika kita menangkap bangsawan iblis di sini, kita bisa membuat batu darah yang lebih baik lagi. Iblis tingkat menengah dimabukkan oleh kekuatannya yang meningkat pesat. Dan dengan satu tangan, dia memblokir serangan Soho dan tanpa ampun membantingnya. Darah menyembur dari mulut Soho. Tuan muda. Soho segera bangkit dan meminum ramuan. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertarung. Jika musuh menggunakan batu darah, aku memiliki ramuan. Berkat staminanya yang tinggi, dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk sembuh. Dan ada gunanya mendorong dirinya hingga melebihi batas. Ding. Level, skill, strat telah meningkat. Pertahanan fisik plus 80% hingga plus 100%. Soho menikmati hasil dari skill pertahanannya yang meningkat dan menyaksikan penampilan prajurit pertamanya. Setiap kali iblis menunjukkan celah, Kuei menyerang mereka dengan tombaknya secepat cahaya. Sinar cahaya itu membingungkan musuh seperti jaring laba-laba. Berani sekali kalian berniat melukai masterku. Karena Kuei telah menjadi prajurit bayangan, dia tidak bisa lagi menggunakan Royal Jelly. Karena itu adalah racun yang mencuci otak pasukannya sendiri. Kini dia tidak lagi memimpin pasukan karena menjadi prajurit bayangan. Li Minsung, yang selalu berada di belakang dan memerintah bawahannya, kini berada di depan memimpin penyerangan dengan kejam membantai musuh-musuhnya. Dan dia cukup senang dengan dirinya yang sekarang. Sungguh menyenangkan. Dia bahkan tidak takut menghadapi iblis tingkat menengah. Ini menyenangkan, katanya. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan keabadian yang selalu dia inginkan. Dia juga sekarang dapat menghancurkan semua musuh dengan kekuatannya tanpa memikirkan taktik rumit dari belakang. Ini benar-benar menyenangkan. Inilah kekuatan yang kuimpikan, pikirnya sambil menusuk tombaknya ke bahu iblis tingkat menengah. Iblis itu berteriak kesakitan. Dan Kuei tertawa. Matilah. Mati-mati. Dan tumpahkan darahmu 10 juta kali lebih banyak daripada yang ditumpahkan tuanku saat kau menyerangnya. Hahaha. Guak. Akhirnya, energi batu darah mulai bocor melalui luka yang ditusuk oleh Kuei. Bentrokan sengit terjadi selama 5 detik. Dan dalam waktu singkat itu, Soho setidaknya sudah cukup pulih untuk menggerakkan tubuhnya. Dia juga memiliki mana yang cukup untuk menggunakan skill penguatan tubuh sebanyak yang dia mau. Menggunakan skill Strong Body Technique, lengan Soho diselimuti energi hitam. Konsumsi mana yang dibutuhkan untuk mempertahankan teknik penguatan tubuh sangat banyak karena level skill yang tinggi. Namun, kekuatan serangan teknik itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kena kau. Tangan hitam Suho menembus energi batu darah dan mencengkeram leher iblis tingkat menengah itu. Tunggu sebentar. Mungkinkah energi ini? Dia salah mengira Soho sebagai Shadow Monarch. Kau adalah keturunan dari Monarch penguatan tubuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lehernya patah. Kau telah mengalahkan iblis tingkat menengah. Item, tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Levelmu telah meningkat. Levelmu telah meningkat. Banyak pesan muncul di depan Soho saat itu. Namun, pesan yang mengikutinya mengejutkan. Ding.
Kau telah memperoleh titel Demon Slayer. Oh, mata Soho berbinar. Dia telah membunuh banyak iblis dan baru saja mendapatkan titel yang sempurna. Titel Devil Slayer, gelar yang diberikan kepada hunter terampil yang memburu iblis. Semua statistik kemampuan meningkat sebesar 40% saat melawan monster tipe iblis. Kalau saja itu muncul lebih cepat, aku bisa membunuh mereka lebih mudah. Tubuh Soho mengecil lagi, dan Esil muncul dari tanduk vulkan. Dia gemetar merasakan energi dari titel Demon Slayer yang berasal dari Soho. Instingnya sebagai iblis mengenali Soho sebagai predator. Mengapa kau menjauh? Ah, tidak apa-apa. Dia melihat Esil bersembunyi di belakang Lim Do Hyun. Sementara itu, Soho memeriksa pesan yang muncul. Kau telah menyelesaikan quest mendesak, kalahkan musuh. Apakah kau ingin mengonfirmasi hadiahnya? Ya, tidak. Ya. Hadiah berikut disiapkan. Hadiah 1. Pemulihan status. Hadiah 2. Buff. Roar of the Battlefield. Taunting. Aku harus menggunakan ini pada saat yang penting. Soho melihat sekeliling. Esil berdiri di atas tubuh iblis tingkat menengah. Shosh. Energi merah mengalir keluar dari tubuh menuju tangan Esil. Soho. Ini adalah batu darah yang aku buat dengan darahku. Darahmu. Ya. Sepertinya ada orang dari dunia iblis yang memburuku di suatu tempat di sekitar sini. Tuan muda. Beru muncul menanggapi kata-kata Esil. Jika itu benar, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Beru dengan jelas mengingat keluarga Radir saat Perang Monark. Jika mereka yang telah menghancurkan keluarga itu dan memperkuat kekuatan mereka dengan darah iblis bangsawan adalah orang yang memburu Esil, mereka tidak akan menganggap Shadow Army sebagai sahabat. Soho memahami maksud kata-kata Beru. Aku cukup yakin, pasti ada pabrik di sekitar sini. Itu benar. Orang yang membuat debu bintang dan bahkan batu darah pasti ada di suatu tempat di sini. Masalahnya adalah tidak ada cara untuk mengetahui di mana pabrik itu berada. Aku seharusnya membiarkan setidaknya satu hidup. Soho kecewa. Dia tidak bisa mengekstraksi bayangan dari iblis karena mana mereka terkontaminasi. Untuk saat ini, kita perlu menjelajahi tempat ini secara menyeluruh. Dan kemudian suara Lim Do Hyun yang berlarian ke sana kemari, mengoceh tanpa henti terdengar. Soho. Ada sesuatu di sebelah sana. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 90. Apa yang Lim Do Hyun temukan adalah tiang totem yang dibuat oleh iblis. Esil bisa langsung mengenali arti totem tersebut. Ini seperti tanda yang digunakan iblis. Apakah mereka membuatnya agar tidak tersesat di hutan? Sepertinya begitu. Dan pasti ada tempat persembunyian mereka di ujungnya. Tunggu sebentar. Teman-teman. Di mana ketua guild? Lim Do Hyun, yang telah mendengarkan percakapan Esil dan Soho, menjadi semakin pucat. Kau tidak berencana pergi ke sana sekarang, kan? Itu adalah tragedi mengerikan beberapa saat yang lalu karena invasi iblis yang tiba-tiba. Mereka sepertinya berjalan langsung ke sarang iblis. Oh, itu mungkin sedikit berbahaya untukmu, Hyung. Apakah kau ingin bersembunyi di bayanganku sejenak? Hah, tunggu. Kau bilang tidak baik bagiku jika masuk ke sana. Itu cuma lelucon. Jauh lebih berbahaya jika kau mengikuti kami. Hehehe. Tubuh Lim Do Hyun membeku mendengar kata-kata Beru. Tunggulah di sini sebentar. Tidak akan lama. Soho menyeringai dan mengeluarkan kunci Shadow Dungeon. Memasuki Shadow Dungeon. Hah. Yang benar saja. Lim Do Hyun masuk sendirian. Bayangan Soho tiba-tiba muncul seperti tirai dan menutupi tubuh Lim Do Hyun. Jangan terlalu khawatir. Ada orang yang tinggal di sana juga. Tunggu sebentar. Kau lagi apa? Itu manusia buaya raksasa. Amut. Menatap Lim Do Hyun dengan ekspresi tertarik. Kik. Lim Do Hyun terkejut. Tapi penampilan menyedihkan dan lemah itu cocok dengan selera Amut. Hehehe. Kau adalah manusia yang dibicarakan oleh muridku, bukan? Itu mengingatkanku ketika aku masih muda. Mulut Amut membentuk senyuman penuh arti. Kemudian, dengan suara yang bahkan lebih jahat dari iblis,
Dia berbisik kepada Lim Do Hyun. Manusia yang lemah dan rapuh. Apakah kau ingin menjadi lebih kuat dari sekarang? Dia berjalan ke sudut piramida dan duduk dengan tenang. Tidak. Aku hanya akan tinggal di sini dengan tenang. Wajah Amut menjadi bingung. Setelah meninggalkan Lim Do Hyun, Soho dan Esil segera melacak totem iblis dan pergi ke pabrik. Mereka memang menemukan beberapa iblis di jalan. Tapi sekarang Soho telah mendapatkan titel Demon Slayer, iblis yang lebih rendah tidak lagi menjadi masalah baginya. Sesuatu terasa aneh. Esil, yang menemukan totem baru dan melihat sekeliling. Kenapa? Totem ini bukan petunjuk arah. Jalannya terputus dari sini. Jalannya terputus. Mendengar kata-kata itu, Soho memfokuskan indera dan mendeteksi sekelilingnya. Namun, dia tidak bisa merasakan kehadiran iblis atau monster dimanapun. Tidak. Bahkan angin pun tidak bertiup. Keheningan yang menakutkan. Ini adalah tempat di mana iblis bersembunyi. Hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Tuan muda. Tuan. Pada saat itu, baik Beru dan Kui memanggil Soho secara bersamaan. Mereka menunjuk ke tempat Soho berdiri. Kami merasakan celah dimensi tepat di bawah sini. Apakah itu Get? Ya. Sepertinya begitu, Tuan. Soho menunduk. Beru. Coba cari jalan ke sana. Ya. Namun, Kui dengan tenang mengamati sekeliling dengan tatapan dingin. Tuan. Jika jejak iblis menghilang di sini, ada kemungkinan mereka menggunakan sihir atau skill untuk menyembunyikan pintu masuk. Itu asumsi yang masuk akal. Soho mengerti dan mengepalkan pedang gandanya. Kemudian, menggunakan skill Storm Slash. Jika kita menghancurkannya, sesuatu pasti akan muncul. Soho tanpa berpikir mengayunkan pedangnya, mengarah di sekitar totem yang terakhir ditemukan. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan muncul. Celah dimensi mulai muncul di hadapan mereka. Esil terkejut melihat itu. Kekuatan ini, mungkinkah? Energi yang mengalir melalui retakan itu sangat akrab bagi Esil. Itu adalah gate yang terhubung ke dunia iblis. Dunia iblis. Dimensi tempat kau tinggal. Itu benar. Gerbang ini pasti terhubung ke dimensi tempat aku melarikan diri. Sekarang aku mengerti. Alasan mengapa Dungeon ketiga Pyeongtaek hanya ditetapkan sebagai Dungeon peringkat D adalah karena level dan jumlah monster yang muncul di sana tidak tinggi. Namun ternyata makhluk yang muncul dari gerbang ini bukanlah monster melainkan iblis. Mereka pasti bersembunyi untuk membangun kekuatan daripada menyerang manusia secara langsung. Karena mereka adalah iblis yang cerdas. Mereka juga melepaskan monster dalam jumlah yang cukup dan menciptakan hutan yang sulit dinavigasi agar memblokir akses manusia. Aku mencoba mencari pabriknya. Tapi akhirnya aku menemukan markasnya. Sudah kubilang sebelumnya. Dalam perang monark, dunia yang dikalahkan terkoyak dan mengembara melalui celah dimensi. Apa yang ada di luar sini pasti pecahan dari dunia iblis yang telah menjadi Dungeon. Dungeon. Ya. Karena bangsawan iblis yang memerintah dunia iblis semuanya mati. Satu-satunya yang tersisa adalah yang selamat karena kabur dari perang. Dan makhluk-makhluk itu menjadi lebih kuat dengan meminum darah bangsawan iblis. Mungkin. Mereka pasti telah meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi bangsawan iblis baru. Apa bagusnya menjadi bangsawan iblis? Itu. Esil hendak menjawab pertanyaan Soho namun akibat serangan membabi buta Soho. Tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari gerbang. Menarik Esil ke arahnya. Bukan Soho. Kia. Esil mengayunkan tangannya saat dia melayang di udara. Dan Soho meraih tangannya. Tuan muda. Tuan. Ini berbahaya. Beru dan Kuei segera meraih tubuh Soho dari belakang. Esil meraih tangan Soho dan berteriak. Sepertinya dunia iblis sedang mencoba untuk mengambilku secara paksa. Dulu juga seperti ini. Dengan hilangnya tuan mereka, dunia harus mencari monark baru. Saat mereka mendeteksi kekuatan Esil Radir, satu-satunya bangsawan iblis yang tersisa, dunia iblis mencoba untuk menyerapnya dengan paksa. Itu benar, bukan? Soho bukannya bingung, malah tersenyum penuh arti.
Kalau begitu ayo kita pergi dengan Soho dan Esil memasuki Dungeon. Swak. Itu adalah dunia iblis yang telah menjadi Dungeon. Seharusnya ada lebih banyak iblis di sini. Itu adalah kesempatan bagus untuk memperkuat tanduk vulkan. Tapi saat dia melewati gate, perspektif Soho berubah secara dramatis. Hah? Soho melihat sekeliling, mengedipkan matanya saat dia mendarat di tanah tambang yang besar dan megah. Iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan rantai di kaki mereka berkeliaran, memegang kapak. Apa ini? Ya, ada apa? Buk buk buk. Beliung berbunyi di sana-sini. Bahkan Esil bingung dengan situasi yang tak terbayangkan. Sak. Saat itu, suara cambuk dan jeritan yang mengerikan terdengar di kejauhan. Dasar serangga malas. Berhentilah bermain-main dan bekerjalah. Kerja. Kiok. Kuhek. Maaf. Iblis besar menjadi pengawas dengan kejam menginjak-injak iblis budak. Budak iblis berteriak kesakitan dicambuk dengan kekuatan sihir. Untuk menghindari cambukan, mereka harus berdiri dan mulai menarik gerobak. Soho dan Esil bersembunyi di balik pilar batu, menghindari tatapan pengawas tambang. Apakah ini kam kerja paksa? Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak ada bangsawan iblis. Jadi bagaimana bisa ada sistem seperti itu? Lalu bagaimana seharusnya? Para iblis sangat menghargai diri sendiri. Meski mereka lemah, kami bisa mengatasinya kapan saja. Kami menjadi lebih kuat dengan memakan satu sama lain. Dengan meminum darah. Benar. Tidak peduli seberapa kuat kau. Jika kau menangkap dan memakan orang lain dengan cara apapun yang diperlukan, kau menjadi lebih kuat. Kecuali jika kehadiran bangsawan iblis yang hebat membentuk suatu sistem. Iblis tidak akan menjadi apa-apa selain menjadi mangsa satu sama lain. Melahap dan dilahap satu sama lain. Itulah inti dari masyarakat iblis. Tapi pemandangan di hadapan mereka sekarang tampak tidak ada peringkat kasta. Sistem ini hanya ada jika bangsawan iblis memerintah. Tapi hanya ada satu bangsawan yang masih hidup. Aku, kata Esil. Memang, ada yang tidak beres, kata Soho. Merasakan sesuatu yang aneh juga. Jika iblis yang menggali dengan beliung seperti budak bergabung, mereka dapat dengan mudah membunuh dan memakan pengawas seperti itu. Namun, mata para budak hanya dipenuhi dengan frustrasi dan ketakutan yang mendalam. Pada saat itu, monster sapi besar dengan gerobak berisi kristal mana sedang lewat di depan Soho dan Esil. Minotaur yang ditawan. Minotaur. Seperti yang terlihat dari kata tawan di depannya. Rantai besi tebal melilit leher dan kaki monster sapi besar itu. Apalagi, sebuah pelana dipasang di punggungnya agar seseorang bisa duduk. Namun, hewan yang menarik gerobak itu bukan hanya satu minotaur. Beberapa hewan aneh seperti kuda dengan rantai dan belenggu di tubuh mereka dan gerobak penuh biji sedang memindahkan biji. Hei, siapa itu? Esil terkejut saat dia melihat seekor kuda yang tampak kecil di antara mereka. Apakah kau kenal dia? Dia adalah pelayanku. Bersambung.